Istana pastikan gaji ke-13 dan THR PNS cair. Polisi menangkap warga negara Korea Selatan atas pengolahan timah ilegal 5,81 ton di Bekasi. AKBP Bintoro CS jalani sidang etik dugaan pemerasan anak bos Prodia. Menteri PU ungkap anggaran IKN diblokir Sri Mulyani. KPK geledah rumah anggota DPR Heri Gunawan terkait kasus dana CSR-BI. Reinhard Sinaga bakal ditahan di Lapas Nusa Kambangan jika dipulangkan. Kabar duka datang dari dunia hiburan, Kang Gobang preman pensiun meninggal dunia. Bersama saya Muhammad Sukardi, itulah berita-berita headline iNews ID hari ini. Istana memastikan gaji ke-13 dan 14 atau tunjangan hari raya ASN di tahun 2025 tetap cair. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi di Jakarta hari ini mengatakan gaji ke-13 dan 14 merupakan hak para ASN. Karena itu, hak tersebut nantinya tetap dibayarkan meskipun saat ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Nasbi, Menteri Keuangan juga sudah menjelaskan kepastian pembayaran gaji ke-13 dan THR ASN. Efisiensi yang disampaikan Presiden Prabowo tidak termasuk belanja pegawai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Kamis kemarin juga telah memberi sinyal gaji ke-13 dan 14 bagi ASN bakal cair. Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran untuk itu. Sebelumnya di media sosial X ramai dibahas terkait isu gaji ke-13 dan 14 ASN 2025 akan ditiadakan. Isu ini muncul menyusul kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Polri membongkar pengolahan timah ilegal seberat 5,81 ton di Bekasi, Jawa Barat. Tempat pengolahan timah ini diduga milik jaringan internasional. Polisi juga menangkap kepala pengoperasionalnya, yakni seorang warga Korea Selatan berinisial J. Sebelum ditangkap, tersangka mengaku hendak mengirim 207 batang timah ke negara asalnya. Kasubdit Gakum Ditpol Air Baharkam Polri Kombes Doni Charles Go Jumat ini mengatakan akibat pengolahan timah ilegal, negara diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 10 miliar rupiah. Warga Korsel itu mengendalikan gudang milik CV Galena Alam Raya Utama atau GARU yang merupakan perusahaan tambang timah ilegal. Mereka sudah beroperasi sejak 2023. Selain warga Korsel, Direktur CV GARU berinisial AF juga ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini Polri tengah memburu pelaku pengirim bahan baku timah ilegal dari Bangka Belitung kepada para tersangka. Polisi sudah mengantongi identitas pengirim. Propam Polda Metro Jaya menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terkait dugaan pemerasan terhadap anak bos Prodia hari ini. Salah satu yang disidang adalah AKBP Bintoro. Komisioner Kompolnas Khairul Anam turut memantau jalannya sidang kode etik tersebut. Dia berharap sidang kode etik ini bisa mengungkap dugaan aliran dana serta siapa saja aktor yang terlibat, baik itu dari polisi atau pihak lainnya. Adapun 5 oknum polisi yang menjalani sidang etik yaitu AKBP Bintoro selaku mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Gogo Galesung selaku mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Ahmad Zakaria yang menjabat sebagai Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, ND selaku Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan AKP Mariana mantan Kanit Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya AKBP Bintoro telah membantah memeras tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan anak bos Prodia Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto. Menurutnya pihak dari tersangka tidak terima atas proses kasus pembunuhan itu dan memviralkan berita bohong tentang dirinya melakukan pemerasan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkap saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Menurut Dodi yang ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Kamis kemarin, hingga saat ini anggaran Kementerian PU masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan. Hal ini berkaitan dengan adanya Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dengan efisiensi, total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa 29,57 triliun rupiah.
Dirinya masih mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU tersebut. Sementara pagu awal Kementerian PU tahun 2025 110,95 triliun yang kemudian dikurangi sebesar 81,38 triliun. Adapun pada 2024, Kementerian PU menggelontorkan 40,29 triliun untuk proyek Ibu Kota Baru IKN. Dodi juga mengatakan hingga saat ini belum ada rencana mengunjungi IKN untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang dianggarkan sebelumnya. Kementerian PU masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah anggota DPR dari fraksi Gerindra, Heri Gunawan. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan penggeledahan yang dilakukan pada Rabu lalu terkait dengan kasus dugaan suap atau gratifikasi perihal dana corporate social responsibility Bank Indonesia terhadap anggota DPR Komisi 11 periode 2019 sampai dengan 2024. Rumah Heri Gunawan digeledah penyidik berlokasi di Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Sejumlah alat bukti disita dari giat yang dilakukan pada pukul 23 sampai 1.30 dini hari waktu Indonesia Barat, termasuk dokumen dan barang bukti elektronik. Adapun Heri Gunawan pernah diperiksa KPK pada Jumat 27 Desember lalu. Selesai pemeriksaan, Heri mengaku dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dia dicecar 5 pertanyaan selama pemeriksaan. Dia mengaku belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Namun terkait dana CSR yang menjadi perkara, Heri enggan berbicara banyak. Menurutnya itu program biasa dari mitra di setiap komisi. Reinhard Sinaga akan ditahan di Lapas Nusa Kambangan jika Inggris menyetujui pemulangan predator seks tersebut ke Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra Kamis kemarin. Namun upaya pemulangan Reinhard Sinaga masih dalam pembicaraan tahap awal dengan pemerintah Inggris. Reinhard nantinya akan dimasukkan dalam pengamanan maksimum yang hanya ada di Nusa Kambangan. Pengamanan seperti ini diperlukan untuk narapidana yang berbahaya seperti pelaku kejahatan kekerasan, teroris, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan luar biasa lainnya. Yusril juga menjelaskan proses pemulangan Reinhard bukan hal yang mudah. Langkah yang diambil dalam kasus ini harus dipikirkan secara matang agar tak ada masalah di kemudian hari. Reinhard diketahui divonis hukuman seumur hidup tahun 2020 di pengadilan Manchester, Inggris. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Pemain sinetron preman pensiun Deddy Muhammad Jamas Ari atau Ari Jamasari meninggal dunia. Pemeran Kang Gobang itu berpulang di usia 58 tahun. Almarhum menghembuskan napas terakhir Jumat hari ini pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Belum diketahui pasti apa penyebab Kang Gobang meninggal. Kabar duka ini juga disampaikan sesama pemain preman pensiun lainnya, Anton Abox, melalui akun Instagram pribadinya. Menurut Anton, Ari Jamasari sedang syuting di Preman Pensiun edisi terbaru sebelum meninggal. Sepengetahuannya, Ari Jamasari tidak dalam kondisi sakit. Kepergian Kang Gobang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan artis, dan para penggemar. Sosok Kang Gobang dikenal masyarakat lewat sinetron Preman Pensiun 7 yang tayang di RCTI. Dia merupakan karakter seorang preman yang sudah bertobat. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.